Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Aisyatu Sufi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAI Sunan Kalijogo, Malang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Sebelum penyuluhan saya mulai, apa sih pentingnya penyuluhan itu? HIV/AIDS sudah menjadi pandemi menakutkan dalam sejarah manusia. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menjadikan rentan terhadap virus dan bakteri. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak pertama kali kasus HIV ditemukan pada tahun 1987. Hingga saat ini tercatat sebanyak 100.000 orang telah terinfeksi virus HIV, diantaranya mengidap AIDS. Penting diketahui, infeksi HIV pada usia muda sangatlah tinggi. Dalam kurun waktu 6 bulan, terdapat 1.000 lebih infeksi HIV baru dari kelompok usia dari umur 15 sampai 24 tahun. Yang terjadi di Indonesia saat ini, orang yang terkena virus HIV dan menjadi penyakit AIDS itu sangatlah banyak, terus meningkat di setiap tahunnya. Maka dari itu, penyuluhan HIV/AIDS ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian HIV terlebih dahulu. HIV itu sendiri adalah singkatan dari Human Immunodefensive Virus. Adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia yang menimbulkan penyakit AIDS. AIDS itu sendiri adalah singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. Jadi, HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah penyakitnya. Nah, jika orang sudah rusak sistem kekebalan tubuhnya, maka mereka akan amat rentan terkena berbagai macam penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun, bahkan sudah rusak. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui adalah tempat virus HIV. Di mana saja sih tempat virus HIV itu? Virus HIV terdapat dalam sebagian tubuh. Yang pertama, darah. Yang kedua, sperma. Yang ketiga adalah cairan vagina. Yang keempat adalah air susu ibu. Nah, ketika HIV berada di dalam darah, maka ketika kita bergantian menggunakan jarum suntik, maka kita akan beresiko terkena virus HIV. Kedua, ketika virus HIV berada di cairan sperma dan cairan vagina, maka ketika kita, berhubungan intim dengan orang yang terkena virus HIV, maka kita juga beresiko akan terkena virus HIV. Selanjutnya, ketika virus HIV berada di air susu ibu. Contohnya seperti ini. Ketika ibu sudah mengidap virus HIV dan sudah menjadi penyakit AIDS, maka ketika nanti dia melahirkan dan dia menyusui anaknya secara eksklusif, maka anak itu juga beresiko terkena virus HIV. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah perkembangan HIV menjadi AIDS. Virus HIV untuk menjadi penyakit AIDS ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah periode jendela 3-6 bulan. Nah, di periode jendela ini biasanya orang-orang akan merasa telah melakukan tindakan beresiko yang bisa saja itu menyebabkan tertularnya HIV. Nah, selama masa jendela ini, virus berkembang secara pesat.
sehingga orang tersebut sangat mudah menularkan. Nah, tetapi pada saat bersamaan antibodi HIV belum berkembang, sehingga ketika kita melakukan tes HIV maka hasilnya negatif atau belum akurat. Selanjutnya, selama masa jendela juga kita harus melakukan seks secara aman. Artinya, mohon maaf, tanda kutip, tidak boleh bergonta-ganti pasangan karena itu akan lebih beresiko untuk kita benar-benar tertular virus HIV. Selanjutnya, setelah melewati masa jendela, maka kamu melakukan tes ulang. Nah, setelah kalian melakukan tes, apakah kalian terkena HIV atau tidak? Ketika kalian positif HIV, maka 1 sampai 2 tahun kalian akan melewati masa-masa di mana perkembangan virus HIV itu benar-benar merusak sistem kekebalan tubuh. Maka di situ timbullah penyakit AIDS, di mana penyakit AIDS itu adalah penyakit yang sudah akut atau sampai saat ini pun obatnya belum bisa ditemukan. Dan biasanya orang yang sudah terkena penyakit AIDS akan rentan terkena penyakit-penyakit yang lainnya. Kita sudah membahas tentang apa itu virus HIV dan penyakit AIDS, dan juga tempat virus HIV, dan bagaimana virus HIV bisa menjadi penyakit AIDS. Lalu, apakah kalian tahu mengapa di Indonesia orang yang terpapar virus HIV dan orang yang terkena penyakit AIDS itu masih tinggi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, industri seks yang luas. Yang kedua, pemakaian kondom yang rendah. Yang ketiga, peningkatan hubungan seks sebelum nikah dan hubungan seks di luar nikah. Yang keempat, praktek injeksi dan sterilisasi alat kedokteran yang tidak memenuhi syarat. Dan juga lalu lintas dari dan keluar negeri yang sangat bebas. Jadi di Indonesia ini pendidikan seksnya masih kurang, sehingga masih banyak di luar sana, khususnya remaja di Indonesia sangat tinggi pernikahan dini. Pernikahan dini ini diakibatkan mereka sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Oleh sebab itu, maka beresiko tinggi juga untuk mereka terpapar virus HIV dan menjadi penyakit AIDS. Lalu, hal apa saja sih agar kita bisa mencegah virus HIV? Yang pertama, tidak berhubungan seks secara bergantian atau bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya, setia terhadap pasangan. Jangan menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Yang terakhir, hembuskan informasi HIV dan AIDS, salah satunya dengan cara penyuluhan dan atau dengan cara kita memberitahu apa yang kita tahu tentang HIV AIDS. Mengapa HIV AIDS itu menjadi pandemi yang menakutkan bagi manusia? Karena 1. HIV belum ada obatnya. Dan AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan saja, tetapi mempunyai dampak besar
Itu tadi adalah informasi tentang HIV/AIDS, apa itu pengertiannya, di mana virus HIV itu berada, pencegahan apa yang bisa kita lakukan. Dari itu semuanya, maka stop HIV, cegah bersama, tanggung jawab bersama. Terima kasih atas waktunya. Yang pastinya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Nazila Aisyatu Sufi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.